Jadi waktu saya memutuskan untuk jadi Kristen mau ke gereja, wah itu menjadi satu hal yang membuat mereka itu marah sekali. Lu pada saat itu pernah kepikiran gak kalau sebenarnya yang kayak lu tuh banyak anak muda yang lu punya keluarga tapi yang belum percaya? Ketika lu lahir baru itu ada gak dorongan buat ajak papa mama ikutan ke gereja juga? Jadi Kristen aja, papa mama udah marah begitu kan ya. Waktu gue ditolak itu jujur sih sangat putus asa sih Jul. Jadi akhirnya gue memutuskan waktu itu stop deh, gak mau lagi ngajakin mereka banget. Ngapain lah. Seharusnya gimana berarti? Ya. Kita harus punya hati yang kayak gimana buat ngajak keluarga gitu. Tapi di dalam hati saya itu ada satu gerakan juga sebetulnya untuk terus mau ngajakin mereka. Tapi gimana caranya gitu. Kamu kalau misalkan masih ke gereja minggu gak usah pulang lagi gitu, reaksi lu gimana? Semisal saya pernah tidur di luar rumah Jul. ini beneran gara-gara itu. Kita siap nggak untuk dipakai sama Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan itu. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman seperti biasa hari ini kita kedatangan teman spesial dengan topik yang sangat spesial. Dia lebih dari spesial karena kita sudah berinteraksi lama di masa lalu. So teman-teman please welcome Koda Vicong. Nah kamu boleh betul gak ada salahnya. Menurut gue keren kok. Nah ini teman-teman Koda Vicong hari ini punya masa lalu banyak dengan gue. Kok gue seneng banget hari ini lu bisa datang ketemu gue. Kita BTW punya masa lalu teman-teman dari 2017. Tentu saja saya tidak pernah lupa Jo. Itu agak susah diceritakan ya di sini ya. Ada lucu. Mau dibongkar? Ketahuan dong rahasia buruk gue. Oke, tapi mungkin banyak teman-teman yang belum kenal nih sama Ko David. Mungkin Koko boleh sedikit perkenalan gitu. Koko hari ini pelayanan di mana? Terus kenapa memutuskan menjadi hamba Tuhan gitu misalnya. Oke, baik. Singkatnya, nama saya David Chong. Yes. Saya sekarang melayani sebagai hamba Tuhan full timer di GKI Greenfield. Keren, full timer. Satu istri, 2 anak. Jangan terbalik. Satu anak 2 istri. Oh ya kebalik ya. Jadi jelek. Jangan jadi jelek. Jangan. Gak boleh. Terus pelayanan di gereja GKI Greenfield. Udah berapa lama kok jadi hamba Tuhan? Sebetulnya saya lulus 2015 dari seminari. Oke. Di Malang. Yes. Ya. Dan kalau dihitung dari secara formal saya jadi hamba Tuhan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ya. Setelah lulus sekolah teologi. Iya. Nah, cuman lulus 2015. Biasa kan sekolah teologi kurang lebih 4, 5, 6 tahun ya. 4 sampai 6 tahun. Kenapa pertama kali mau jadi seorang hamba Tuhan? Nah, ini ceritanya panjang. Wah, keren nih. Untung waktu kita juga panjang. Nah. Jadi ya pergumulan itu muncul sejak saya masih youth sih. Muda, tampan dan bahagia. Sama kayak sekarang dong. Terus. Dan berotot. Oh iya, dan berotot. Boleh. Oke, jadi saya terpanggil jadi hamba Tuhan itu kurang lebih waktu saya SMA. Dan waktu saya SMA itu saya sekolah di sekolah Kristen. Di sana lingkungannya yang menolong saya untuk bertumbuh. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan mau melayani Tuhan. Oke. Begitu. Nah, sejak saat itu saya bergumul memang karena jujur Jul, saya bukan dari keluarga Kristen. Bukan dari keluarga Kristen. Jadi waktu saya percaya Tuhan pun di sekolah. Jadi waktu saya percaya Tuhan pun mengaku diri sebagai Kristen dan mau ke gereja waktu itu, wah saya diusir Jul. Segitu ya? Ditolak sama orang tua. Waduh. Dia orang tua. Gue pikir gerejanya yang enggak dong. Iya, lurusnya. Ditolak sama papa mama. Iya. Nah, jadi Kristen aja. Papa mama udah marah begitu kan ya. Karena background papa mama itu mereka punya cerita sendiri tentang kekristenan tuh. Jadi mereka itu sangat ada kepahitan lah begitu ya dengan jemaat. Nah, begitu ya. Tanda kutip. Dengan jemaat gereja waktu itu. Iya, gereja. Jadi waktu saya memutuskan untuk jadi Kristen mau ke gereja, wah itu menjadi satu hal yang membuat mereka itu marah sekali. Satu sisi mereka punya kepahitan, di sisi yang lain hari Minggu itu biasanya kan Doraemon, bukan. Hari Minggu itu papa mama kan punya toko. Jadi hari Minggu tuh hari yang sangat rame, super rame di toko. Sehingga tiap kali saya minta izin mau ke gereja, papa mama marah. Selain itu, mereka juga punya kepahitan itu tadi kan. Iya, kayak kok nggak bantuin papa mama nih, gitu-gitu. Jadi pergi ke gereja tapi nggak mau bantuin di hari Minggu, padahal mereka sangat membutuhkan di hari Minggu gitu loh. Nah itu ceritanya.
Nah, masalah makin gede setelah gue bilang sama papa mama kalau mau jadi hamba Tuhan tuh. Oke. Gila. Sebenarnya, coba kita breakdown satu-satu nih ya. Oke. Sekolah Kristennya tahun berapa? Aduh, lupa gue. SMA atau SMP deh? SMK. SMK. Iya, Berarti SMK itu Kristen. setara SMA lah ya? Ya. Umur-umur 15-18. Ya. Oke, 15-18 itu kejadian percaya Tuhan Yesus. Kasih tahu papa mama langsung, "Papa, aku percaya Tuhan Yesus." Gitu atau gimana? Nggak ngasih tahu langsung begitu sih. Oke. Jadi lebih tepatnya, "Mama, aku izin ke gereja," gitu kan. Kan dengan begitu kan mereka oke, begitu loh. Oh, awalnya oke, tapi kok ini anak keterusan ya, gitu-gitu. Nah, ditambah mereka juga punya relasi yang kurang bagus tuh dengan orang gereja. Contoh misalnya ada orang gereja yang memang sempat nyakitin lah. Iya, gitu. paham. Ya, yang ketiga adalah toko rame tiap hari Minggu. Anaknya nggak bantuin gitu. Bertobat kau udah Vicong muda. Bercanda. Cuma pas banget karena topik kita hari ini kan kita mau bahas tentang gimana kalau gua itu punya keluarga, family, papa mama yang mungkin belum percaya Kristen gitu. Cuma lanjutin cerita lu dulu tuh. Tadi lu udah mau menceritakan sesuatu yang luar biasa pas mau masuk sekolah hamba Tuhan. Nah, itu di situ katanya papa mama bum blar. Gimana tuh? Iya tuh. Ya singkat cerita lah ya. Yes, singkat cerita. Sudah memutuskan mau sekolah teologi. Jadi saya ngobrol sama papa. Tepatnya waktu itu orang pertama yang saya cari adalah papa. Pas saya bilang mau sekolah teologi nih. Wah, papa marah besar waktu itu. Marah sekali. Ya lu bisa bayangin lah ya. Jadi orang Kristen aja papa udah marah. Sekarang lu mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta, mau hidup dari apa? Iya, pendeta ya, bahasanya pendeta pasti orang. Nah, di rumah ada toko, anak ya kita cuma 3 saudara, saya laki-laki satu-satunya dan diharapkan meneruskan toko. Iya, betul. Bener. Saya paham. Begitulah, bener-bener sedown-downnya. Papa marah semarah-marahnya waktu itu. Tapi ya saya bergumul sama Tuhan. Bagaimana nih menghadapi situasi kayak gini? Pengen marah, kecewa juga, begitu ya. Padahal kan saya ya ingin melakukan sesuatu yang baik, begitulah intinya. Iya. Iya. Cuma akhirnya waktu itu tetap pergi. Ya akhirnya sempat mau menyerah sih, Joel. Sempat mau menyerah sih karena kondisi papa mama kayak begitu. Jadi saya pikir Tuhan enggak tahu bagaimana. Nah, tapi ada satu kejadian yang menarik. Keren nih kejadian ini nih. Orang-orang kan biasa pikir papa mama, maksudnya tahu orang yang menolak kita tuh bisa diubah cara pikirnya. Tapi yang menarik waktu itu gini, Joel. Tuhan izinkan ya begitu ya. Tuhan izinkan papa waktu itu sakit. Nah, justru ketika Tuhan izinkan papa sakit, saya malah makin berpikir begitu loh. Makin berpikir, saya ini mestinya stop deh. Nggak boleh lanjut sekolah teologi dong. Saya harus jaga papa dong. Tapi entah kenapa waktu itu dorongan dari hati kuat sekali untuk datang ke papa buat ngomong, "Pak, gimana?" Justru papa malah di waktu itu bilang, "Boleh. Pergi aja." Begitu loh. Sekolah teologi. Nggak tahu dia menyesal atau enggak, tapi tapi dia belum bertobat waktu itu. Tetap aja maksudnya masih belum masih mungkin udah bohwat kali barangkali sama saya begitu ya. Ya udah saya berangkat. Nah, cerita itu berangkat sekolah teologi ya selama beberapa tahun. Oke. Tapi gara-gara satu kejadian itu ya, yang mana Tuhan izinin hal itu terjadi, papa sakit, terus akhirnya Koko berangkat gitu ke sekolah teologi. Dan akhirnya sampai singkat cerita ya udah sampai hari ini gitu, Koko jadi hamba Tuhan, memberkati banyak orang. Haleluya. Nah kok cuma kita balik ke yang tadi ya. Lu pada saat itu pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya yang kayak lu tuh banyak? Satu orang anak muda yang let's say sekolah Kristen ya, kita ambil cerita lu, dia bersekolah Kristen, mengenal Tuhan Yesus pas mereka sekolah atau kuliah di lingkungan yang mungkin gak dari orang tua gitu. Nah terus habis itu kenal Yesus dan akhirnya lu percaya Tuhan. Lu punya keluarga tapi yang belum percaya. Nah ketika lu lahir ketika lu lahir baru itu ada gak dorongan buat ajak papa mama ikutan ke gereja juga? Yo, tentu ada dong. Nah saya pernah satu pengalaman gini, memang dorongan ngajak orang belum percaya ke gereja atau percaya kepada Tuhan Yesus itu memang harus murni ya, Julia. Jadi saya pikir begini. Dulu saya pikir setelah saya jadi orang Kristen ke gereja begitu ya,
saya ditolak sama papa mama, mereka nggak setuju begitu kan. Tapi di dalam hati saya itu ada satu gerakan juga sebetulnya untuk terus mau ngajakin mereka. Tapi gimana caranya gitu loh. Nah, satu kali dengar khotbah, didorong sama teman-teman di gereja begitu ya. Wah, kan ada perasaan bangga juga sebetulnya. Maksudnya begini, perasaan bangga, wah senang juga nih ya kalau papa mama bisa ke gereja bareng dan lain-lain begitu kan ya. Oh yes. Nah, terus juga pendeta misalnya dorongin supaya kita itu niat baik lah maksudnya kan. Iya. Jadi saya terdorong waktu itu. Memberanikan diri lah untuk datang ke papa mama dan ngajakin ke gereja. Waduh, ini keren banget. Ingat momen pertamanya? Ingat. Wah, gimana momen pertamanya? Jadi waktu saya datang, ngomong, "Pah, Mah, yuk ke gereja yuk." Iya, toko tutup ya Minggu. Gitu lu ngomong Udah gitu. bisa bayangkan ya? Oh iya, gue Udah udah bisa bayangin. kan? Iya, Udah bisa bayangin. Papa waktu itu marah sekali. Nah, disitulah momen dia ngeluarin semua tuh. Yang pertama dia bilang begini, "Hah? Kamu gak salah ngajak papa ke gereja. Kamu ngajak papa ke gereja. Tahu gak kamu? Di gerejamu itu loh, ada beberapa pengurus ngutang sama papa, gak bayar sampai hari ini. Kalau lewat depan toko, itu gak mau lihat muka papa, gak mau masuk ke toko. Pergi ke toko sebelah, dia gosipin ke toko papa, ngejelekin toko papa. Itu kayak gitu orang gereja. Lu suruh papa ke gereja kayak gitu. Lu juga, dia bilang. Lu juga. Dia bilang gitu kan ya. Suruh papa ke gereja, emang hidup lu udah bener? Wah, kamu suka bohong kan ya? Iya. Bilangnya ke gereja, ketemu teman kerjain tugas. Ketemu teman kerjain tugas. Tapi ternyata lu ke gereja. Terus lu masih suka gak hormat sama papa mama. Jul, gua down sekali waktu itu. Itu ternyata se-ekstrim itu ya. Iya. Gue gak nyangka loh se-ekstrim itu. Maksudnya kayak bisa aja sebenarnya tadi lu juga ngomong, iya kan kerjain tugas sama ketemu temennya di gereja. Jadi gak bohong dong. Cuma maksud gue adalah ada respon ekstrim yang keluar dari papa mama ketika lu ngajakin ke gereja gitu. Nah ini menjadi beban cukup banyak orang gitu. Ketika mereka udah percaya Tuhan Yesus, mereka otomatis tuh punya panggilan buat ngajakin orang-orang terdekat juga merasakan kasih Tuhan kan. Dan lu juga pun sama seperti itu gitu loh. Cuman jatuhnya akhirnya apakah kita harus terus ngajakin atau enggak kayak lu udah ketemu satu kali penolakan gitu. Ya udah deh, Tuhan tolong ya, Tuhan yang ajak aja aku ke gereja aja gitu. Nah, waktu gue ditolak itu jujur sih sangat putus asa sih Joel. Jadi akhirnya gue memutuskan waktu itu stop deh, nggak mau lagi ngajakin mereka. Udahlah, gue putus asa banget. Ngapain lah begitu loh. Iya. Tapi di sisi yang lain saya juga sadar bahwa ternyata saya lakukan itu tuh bukan untuk mereka. Saya lakukan itu untuk diri saya sendiri Joel. Jadi misalnya saya seneng lah sebagai anak orang gereja, orang Kristen gitu kan ya. Nanti kalau bisa bawa orang tua ke gereja, itu kan bisa dipuji misalnya kan. Pendeta bisa muji, terus teman-teman, itu yang terjadi dulu begitu. Nah itu buat saya sadar sih akhirnya ya harusnya bukan itu yang mendorong saya untuk menyaksikan tentang Tuhan tuh baik begitu loh. Bahwa kalian tuh perlu untuk ketemu Tuhan Yesus begitu loh. Iya. Bukan dorongan itu, seharusnya itu, benar gak? Seharusnya gimana berarti? Ya. Kita harus punya hati yang kayak gimana buat ngajak keluarga gitu. Nah ya dari situ saya belajar sih, seharusnya memang ada dua hal yang saya renungin. Yang pertama memang kita mesti belajar ngajak keluarga itu karena memang kita sendiri udah ngalami kasih Tuhan itu. Ya kan ya, dengan kita ngalami kasih Tuhan itu baru kita bisa cerita. Baru kita bisa kuat dan berani. Nah, saya waktu itu memang kalau mau boleh dibilang, jadi orang Kristen ya orang Kristen aja. Jadi ke gereja, tapi belum yang benar-benar ngalami kasih Tuhan, pertobatan di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya waktu itu dorongan yang ada di dalam diri saya bukan karena saya ngalami dan mau menyaksikan, tapi karena tekanan, karena pengen dipuji dan lain-lain begitu loh. Nah, terus yang kedua, pimpinan Roh Kudus juga penting loh. Karena pada akhirnya yang memenangkan orang bagi Tuhan itu bukan kita. Bukan perbuatan baik kita, bukan mulut kita. Ya memang Tuhan pakai itu, tetapi sepenuhnya itu ada di tangan Tuhan, Roh Kudus. Nah, tugas kita memang dia datang dan menyaksikan dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita. Sehingga
Roh Kudus lah yang bekerja. Nah, kita ini tugasnya menanam benih kasih, cinta, pengampunan kepada mereka, penghormatan, kasih, gitu. Iya, gue dengerin cerita lu, gue langsung mikir tentang cerita gue sendiri gitu. Gue lahir di keluarga Kristen, maksudnya lahir dari awal tuh pas kecil mama papa udah ceritain cerita sekolah minggu, udah ajak ke gereja, bahkan dibaptis sama bro kita itu loh. Dibaptis sama bro kita. Maksud gue sesuatu yang gue udah alamin gitu sejak kecil, bertumbuh dan sampai hari ini gitu. Cerita lu adalah cerita yang cukup berbeda gitu loh, yang juga dialami oleh banyak orang gitu. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita punya keluarga yang mungkin belum percaya, kita punya papa mama yang belum percaya. Cuman yang gue tangkap dari tadi kok, dari cerita lu adalah lu frontal banget dalam arti adalah bisa-bisanya lu udah percaya Tuhan, lu bilang ke papa mama gitu kalau gue udah percaya Tuhan gitu. Sedangkan kan banyak teman-teman yang saat ini dia udah percaya Tuhan Yesus, dia nggak berani ngomong karena takut mengalami penolakan yang seperti yang lu alami barusan gitu. Nah, kalau kita lagi ada di posisi mereka gitu, sebenarnya langkah terbaik adalah untuk kita tetap kasih tahu jujur atau kita tunggu dulu sampai saat yang tepat gitu. Iya, Jol. Sebenarnya saya nggak ngomong langsung percaya Tuhan sih waktu itu, tapi saya kan karena memang harus pergi di hari Minggu atau pergi di hari Sabtu, saya cuma ngomong saya ke gereja. Jadi kan dengan saya ngomong begitu ya orang tua udah tahu lah. Ketahuan gitu lah. Jadi saya nggak ngomong saya sudah percaya Tuhan, nggak begitu juga sih. Ada rasa takut juga karena saya tahu bahwa saya melanggar hukuman pertama, jaga toko ya kan ya. Harus izin ya kan. Hukum pertama di rumah saya. Hukum pertama dan terutama. Jaga toko. Jaga toko dan jaga toko. Hasilkan uang dan uang. Iya benar. Ya. Itu hukum yang pertama. Jadi sehingga memang ada rasa, saya sudah tahu pasti bakal ditolak gitu loh, udah tahu. Tapi kan karena lingkungan gereja yang memang membuat saya itu nyaman, kuat, bertumbuh begitu, itu juga membuat saya tidak bisa diam, gitu. Berani untuk datang ke orang tua. Faktor komunitas dan teman-teman yang mendorong, menyemangati lah ya bahasanya. Semisal kita berandainya, waktu itu lu udah kasih tahu, papa kayak, lu jadi Kristen, iya ke gereja pak dan sebagainya, terus tiba-tiba penolakannya jauh lebih ekstrim gitu. Kamu kalau misalkan masih ke gereja Minggu, nggak usah pulang lagi gitu. Reaksi lu gimana? Semisal saya pernah tidur di luar rumah, Jol. Ini beneran? Gara-gara itu? Gara-gara nggak boleh ke gereja itu? Jadi waktu disuruh tidur di luar rumah, ya saya sempat stop sih sebetulnya. Stop untuk tidak ke gereja dulu. Saya kasih tahu sama pembina saya waktu itu, teman-teman, bahwa saya nggak dulu ke gereja ya. Jadi saya tunggu situasi udah tenang. Saya kasih reason begitu ke papa. Saya tunjukin juga sikap kasih saya, maksudnya menghormati mereka dengan bantuin di toko, kasih mereka minum, pokoknya layani mereka lah di rumah dalam beberapa waktu. Wow. Tidur di luar tuh gimana? Sorry, boleh nggak dikasih tahu gitu pengalaman itu? Jadi ceritanya waktu itu saya ikut di ibadah pemuda waktu itu ya, ibadah pemuda kan malam, jam 7 sampai jam 9. Hari Sabtu. Okay. Nah, Sabtu itu juga biasa toko tuh rame banget. Nah, pas waktu itu ceritanya saya itu pulangnya agak malam. Papa udah tutup tuh toko. Nah, dia tutup toko, saya gedor-gedor pintu, nggak dibukain, Jo. Waduh, nggak dibukain. Ya akhirnya ya saya tunggu deh sampai itu dibukain. Tunggu di depan rumah. Tidur di depan rumah. Sampai papa biasa jam 4, jam 5 pagi itu udah bangun dan dia baru buka toko begitu loh. Nah, begitu dia buka toko barulah saya masuk. Nah, saya tahu di saat itu papa marah besar. Nah, saat itulah saya putuskan bangun, saya nggak mau tidur lagi, nggak berani begitu ya, bisa-bisa disuruh cabut selama-lamanya kan. Aduh serem banget ya. Saya bangun, ya udah nggak berani ngomong sorry juga sama papa, saya tahu saya salah. Papa juga nggak ngomong begitu ya, nggak yang marahin begitu. Saya masuk langsung deh saya bantuin
ringkas apa toko, buka ini, maksudnya siapin ini dan itu, nyapu dan lain sebagainya. Gitu. Itu perenungan pas tidur di luar gitu ya. Jadi kayak aduh kenapa gua salah Yoi, apa gitu. yoi. Oke, mulai besok gua bakal bantuin papa Yoi. gitu ya. Itu muncul ya. Itu penting banget nih guys. Karena ketika lu cerita, gue juga mikir pasti banyak yang ngalamin juga. Pasti banyak yang saat ini bergumul dengan mungkin ada penolakan ekstrim sampai ke sana gitu. Mungkin ada yang kayak ya udah kayak papa mamanya chill aja gitu. Kalau lu mau pindah ke gereja ikut Yesus ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cuman yang tadi lu cerita, oh my god kok lu mengalami itu sih keren banget sih kok. Nggak keren sih Jul. Ya maksud gue sesuatu yang kayak lu lalui dan lu tetap hold into your faith gitu. Maksudnya iman yang terus lu pegang sampai hari ini, sampai lu bisa sekolah teologi dan sebagainya gitu. Terus abis itu setelah sekolah teologi mungkin papa gimana? Nah jadi setelah gue masuk sekolah teologi, memang perjalanan itu nggak berhenti Jul. Dan ya saya rasa perjalanan iman saya selama jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan begitu ya, itu tuh bukan makin baik, malah justru. Tapi saya percaya itu proses Tuhan terhadap papa saya dan mungkin gak sama dengan semua orang. Dan proses buat saya juga begitu. Waktu saya sekolah teologi, semester pertama, benar Jul, saya tadi doakan, saya minta begini, Tuhan, saya mau sekolah teologi nih sebelum saya berangkat. Tolong deh lindungin papa. Maksudnya lindungi itu begini, papa kan lagi sakit nih. Ya paling enggak jangan bikin papa tambah parah lah. Nggak sembuh juga nggak apa-apa, ya yang penting stabil selama saya sekolah, gitu kan ya, saya doa. Begitu saya sekolah, semester kedua saya dapat telepon dari adik saya. Dia ngomong kalimat pertama begini, saya ingat banget, papa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Oh my. Jadi adik saya bilang begini, papa itu divonis kena cancer, stadiumnya udah parah banget gitu loh, dan itu sudah melewati 2 hasil tes lab. Saya nggak tahu gimana prosesnya waktu itu. Intinya saya waktu itu di sekolah teologi, adik saya telepon. Nah di situ saya marah sekali. Saya kecewa sama Tuhan sejujurnya, Jo. Kecewa kenapa? Karena doa saya tadi seperti ini. Papa ini belum percaya Tuhan gitu loh. Bagaimana? Ya gimana ini kondisinya? Kok makin memburuk? Kok gini? Gitu. Apakah akhirnya gue juga mempertanyakan diri? Apakah saya yang salah nih? Jangan-jangan saya yang salah gitu loh. Saya ada rasa nyesal juga ninggalin papa dalam kondisi yang tidak sehat, lalu kemudian papa belum percaya Tuhan begitu kan ya. Ya udah, waktu itu saya mengajukan cuti sekolah, saya pulang, saya pikir bisa ngerawat papa tuh, ngerawat papa sisa 3 bulan waktunya. Dan setelah itu nggak bisa. Saya kecewa, marah sama Tuhan. Bahkan mau ngomongin Injil pun, bersaksi tentang Tuhan itu baik pun, saya rasa kok susah. Aduh, apaan yang baik Tuhan kayak begini? Baiknya di mana? Gitu loh. Saya udah berusaha ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kenapa Tuhan tunjukkan seperti ini? Saya rada kecewa. Jadi mau ngomong Tuhan itu baik sama papa, Tuhan itu sayang sama papa itu, aduh, nggak make sense. Papa udah terbaring. Nah, tapi singkat cerita Jul, waktu itu saya udah tuh sumpek, emosi, marah begitu sama Tuhan. Saya coba lampiasin dengan saya jalan tapi sambil curhat lah begitu ya ke Tuhan, marah, saya ngomong kayak lagi ngobrol kasar lah tentang Tuhan, saya mempertanyakan semuanya, ngomong saya nyesal dan lain-lain begitu. Nah, setelah emosi dilimpah, dikeluarin semua, balik deh. Waktu balik, buka Alkitab tuh, saya baca ayat panggilan. Nah, itu dari 1 Korintus 9 ayat 19. Oke. Berbunyi demikian. Nah, sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba terhadap semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, ayat itu tuh negur saya. Gitu loh. Ayat itu negur saya. Dulu waktu saya jadi orang Kristen, mau jadi hamba Tuhan, saya bilang, saya rela hidup kekurangan, saya rela bahkan mati demi nama Tuhan ya. Sekarang bapak gua aja mau mati, saya rasanya nggak rela begitu. Nah itu nyentak. Ya udah, waktu itu juga saya tobat doa. Tuhan berikan kekuatan lagi untuk saya datang sama papa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi Tuhan pimpin. Lega hati, damai, saya datang ke papa.
ngobrol, ceritain, saksiin tentang kebaikan Tuhan. Gitu. Saya bersaksi, saya rawat papa, kasih makan, kasih minum, ngelap dia dan lain sebagainya. 3 bulan kemudian, nggak tahu ceritanya gimana Jo, setelah keluar dari rumah sakit 3 bulan kemudian, papa dibawa buat check up. Ternyata dokter bilang mukjizat. Wah. Papa sembuh. Wah. Tadi katanya 3 bulan lagi meninggal. Iya. Wow. Papa baru meninggal kemarin. Tahun ini. Iya. Tahun ini. Iya. Tapi waktu itu dia belum percaya Tuhan. Kondisinya belum percaya Tuhan, tapi Tuhan izinkan kesembuhan terjadi. Nah, dan panjang lagi Joel. Jadi setelah papa sembuh, saya balik lagi sekolah teologi, sekolah lagi. Dan selama saya sekolah semester 4, 5, 6, apakah masalah? Tidak ada. Ada, pasti ada. Makin banyak. Kena penyakit beberapa kali lagi, sampai akhir operasi jantung, sampai saya lulus. Dan singkat cerita, papa itu akhirnya benar-benar mau percaya Tuhan. Itu waktu di ranjang rumah sakit. Jadi hitungannya itu mungkin ya setelah mungkin setelah 10 tahun sampai 11 tahun saya jadi orang Kristen, baru papa itu ngomong dengan mulutnya, papa mau dibaptis. Dan itu tepatnya waktu setelah saya lulus, papa di rumah sakit, ya, papa di rumah sakit, malam-malam dia teriak. Saya temani papa waktu itu, habis operasi jantung. Saya ingat sekali, papa tuh panggil nama Tuhan Yesus. Saya tidur di sampingnya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ajarin bahasa rohani seperti itu, nggak pernah. Papa selama ini nggak bisa doa, nggak ngerti doa. Ya, saya bangun, saya kira papa mimpi atau apa, saya tanya, kenapa Pak, kenapa? Papa mau dibaptis katanya. Tahun 2015, tengah malam papa ngomong kayak gitu. Besoknya saya telepon pendeta di Jakarta. Muse, pastor, boleh datang. Ini papa saya mau dibaptis di rumah sakit. Besok pagi datang di rumah sakit percaya Tuhan. Keren banget. Ya, itu tapi prosesnya saya rasa enggak sama ya. Itu cara Tuhan bekerja. Maksudnya itu semua bukan tentang saya juga, tapi tentang bagaimana Tuhan bekerja. Iya. Gitu loh. Nah, cuma kalau dirangkum sepanjang hidup perjalanan lu dari percaya Yesus sampai mengajak papa mama juga ikut percaya Yesus tuh jatuh bangun kebanyakan jatuh sebenarnya dibandingkan bangunnya. Betul. Karena bangunnya cuma di depan rumah, bukan bangun naik gitu. Betul. Bangun di depan rumah. Betul. Iya, makanya jatuh bangunnya di depan rumah, bukan di ranjang rumah. Betul. Oh my god, kok keren banget kok. Nah, ini kita mau sempat lempar dikit ke teman-teman yang saat ini bergumul gitu buat ngajak papa mama percaya. Kalau dari cerita lu tadi yang boleh gue inget, lu nggak pernah ada pemaksaan ataupun ngajak berkali-kali gitu. Lu cukup menunjukkan tindakan. Berarti apakah kita harus stop ngajak atau gimana tuh? Saya rasa sih mengajak harus ya, tapi jangan dengan paksa begitu. Jangan memaksa karena yang namanya kristenisasi dengan bersaksi itu kan berbeda ya. Nice, itu bagus banget tuh. Kristenisasi itu kan ya memaksa orang untuk ikut dalam pemahaman atau ideologi tertentu ya kan. Tetapi yang namanya bersaksi itu kan kita hanya bertugas untuk memberikan contoh atau membuktikan kepada mereka bahwa kita ini mengalami perubahan dan kita memang udah ketemu Tuhan begitu loh. Jadi pesan saya sih buat rekan-rekan yang memang sedang bergumul begitu ya, jangan takut. Saya rasa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan semua proses yang tadi saya ceritakan itu bukan tentang saya. Tapi ini semua tentang bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan cara Tuhan bekerja nggak sama. Engkau, saya, kita semua nggak sama. Hanya masalahnya adalah kita siap nggak untuk dipakai sama Tuhan. Menyaksikan tentang kebaikan Tuhan itu. Kapan? Nggak tahu. Mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu. Tapi proses itu kita mesti jalani bersama dengan Tuhan, Joel. Itu yang saya pelajari sih. Iya. Bro. Oh ya, dan apa? Sorry, lanjutin dulu. Dan saya yakin banget dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 itu ngomongin begini. Jadi kan di pasal 12 tuh ada gambaran tentang bagaimana naga kepala 7, ada mahkota dan lain sebagainya. Itu tuh iblis begitu ya. Terus dia memerangi. Nah, tapi cara anak-anak Tuhan kemudian
mengalahkan mereka dan mereka memuliakan nama Tuhan, itu adalah dengan cara anak-anak Tuhan ini bersaksi, menyaksikan tentang anak domba itu, tentang Tuhan Yesus begitu loh. Ya tentu saja bersaksi itu tidak harus selalu dengan kita ngomong bahwa begini ya, tetapi lewat hidup kita yang berubah, lewat kesaksian hidup kita yang ditransformasi oleh Tuhan Yesus, itu tuh bisa menjadi bagian dan alat untuk Roh Kudus tuh bekerja bagi orang lain. Papa mama, adik yang tahu perjalanan hidup kita kan mungkin orang yang dekat sama kita. Iya, gitu. keluarga. Wow. Kok Papa kemarin berpulang, maksudku thank you udah sharing itu. Aku mau ngomong thank you udah sharing itu buat gua, buat teman-teman yang lagi nonton kok. Mungkin saat ini gua mau nanya, kalau lu rangkum seluruh perjalanan itu gitu, perjalanan bersama dengan keluarga, bersama dengan diri lu sendiri gitu, dengan segala kesulitan, susah gak sih kok? Susah gak sih kok? Capek gak sih kok? Capek tuh dalam arti kayak udahlah gue gak mau, gue nyerah aja. Saya pernah di titik itu, Jul. Saya gak mau deh menyerah berkali-kali. Tapi setelah saya lewatin proses dan ngelihat bagaimana Tuhan bekerja, saya rasa yang bikin susah tuh kebanyakan adalah pikirannya kita dan kekuatannya kita. Kita seringkali kan pikir begini, memberitakan Injil atau bersaksi, atau bahkan mungkin kita seringkali pikir buat orang lain percaya Tuhan, itu tuh perlu strategi tertentu. Ngelakuin ini. Nah, ujung-ujungnya karena kita bergantung dengan kekuatan kita, yang muncul adalah rasa luka, marah waktu ditolak, kita kecewa waktu ditolak, kita tuh akhirnya jadi bisa aja dendam, akhirnya mengancam barangkali ya kan ya, lu kalau nggak mau percaya Yesus lu masuk neraka. Iya, itu gue sering. itu selalu lucu kalau gue ngomong gitu. Nah, jadinya kan atau janji-janji manis misalnya, lu kalau percaya Tuhan Yesus nanti lu hidupnya diberkati, makin ganteng, makin sehat, toko makin rame, masa depan lu cerah. Haleluya. Ya. Nah, itu kalau kita bergantung dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita tuh sadar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, dan Tuhan tuh punya kuasa dan cara yang kita gak pernah bisa pikirkan dengan strateginya kita gitu loh. Nah, maka bagi saya sih, kalau kita sadar itu, kita akan bisa enjoy dengan semua proses ini. Yang ditolak tuh bukan kita, yang dilawan tuh bukan kita, tetapi yang dilawan itu adalah ya Tuhan, yang ditolak adalah Tuhan. Begitu. Itu cara-cara menghadapi penolakan dan sebagainya. Karena jujur pasti kalau lu udah ditolak lu udah nggak mau lagi, ya nggak sih? Cara lu menghadapinya ya dengan bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Dan saya rasa juga perenungan akan bahwa Tuhan itu baik, mengasihi kita, mau mati bagi kita, mengampuni dosa kita, dan kasihnya Tuhan di dalam hidup kita itu seharusnya membuat kita tuh lebih bertahan gitu loh. Maksudnya kasihnya Tuhan itu yang meluap dalam diri kita, membuat kita itu penuh dengan sukacita akhirnya, ya kan? Sukacita, ingin berbagi sukacita kepada orang lain, sehingga pemberitaan kita, kesaksian kita menjadi kesaksian yang tulus. Semua keluar lewat kita, lewat tindakan lah ya, bukan hanya perkataan pemaksaan, tapi dari tindakan kita, dari hati kita yang benar-benar tulus, dari cara Tuhan tuh membentuk hidup kita juga. Kok ada pertanyaan pamungkas. Yes. Tapi ini berbahaya. Tapi gue rasa banget, dan gue yakin dan percaya tuh banyak orang tuh mengalami ini. Ada mungkin keluarga-keluarga orang-orang kayak lu kasusnya. Tadi gue ngomong kayak gitu udah banyak, cuman gue tiba-tiba kepikiran ini, dan ini menurut gue cukup ekstrim. Kayak lu, anak yang besar di keluarga bukan Kristen, anak yang percaya dan ketemu Tuhan Yesus di masa mudanya di SMA atau kuliah, yang sama ingin ngajak papa mama ke Kristen, yang juga sudah berjuang buat kasih tahu papa mama tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tapi sorry, jika pada akhirnya papa mama gak percaya dengan Tuhan, gimana itu kok, Max? Itu gue kepikiran tiba-tiba tadi. Jika apa yang telah gue lakukan, gue ajak papa mama dan mereka
meninggalkan hidupnya belum percaya dengan Tuhan Yesus? Ya balik lagi kan Jul ya. Iya. Kalau saya pribadi melihat tugas kita, Tuhan panggil kita sebagai terang dan garam, begitu kan ya. Jadi bagaimana kita mengasinkan, memberikan garam. Tugas kita itu sebagai orang yang menabur benih cinta, benih kasih, supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa mencicipi kasihnya Tuhan lewat hidup kita yang sudah berubah, gitu kan ya. Merasakan asin yang bikin orang lain itu hidupnya itu lebih berasa begitu. Nah kalau kita fokusnya kepada apa maunya Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, sehingga ya tentu sedih sih. Saya rasa sedih banget sih kalau sampai kita sudah tunjukin itu dan mereka juga tetap nggak mau percaya. Balik lagi sih, kalau saya lihatnya adalah kembali kepada kedaulatan Tuhan, Jul. Betul. Tuhan, Jul. Ya Tuhan yang ya makanya kalau kita pikir dari semua proses tadi begitu adalah tentang kita, maka kita salah. Gitu loh. Semua proses tadi yang membuat orang itu bisa berubah, bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu tuh bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kalaupun sampai orang itu tidak mau berubah dan tidak mau percaya, yaitu kedaulatan Tuhan. Bukan kita. Iya, bukan kita. Karena part kita adalah melayani, bersaksi, terus ada menemani gitu. Menemani. Gue berkaca dari cerita lu, menemani, nggak pergi, nggak hilang karena panggilan gitu. Untuk seorang lu rela meninggalkan kuliah, cuti sebentar untuk kembali menemani papa, itu juga salah satu yang sebenarnya poin penting gitu. Karena lu nggak pergi meninggalkan doang, tapi lu tetap ada menemani gitu. Thank you loh kok for today. Mungkin satu pesan terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton, yang saat ini punya keluarga, papa mama yang belum percaya sama Tuhan Yesus, ada nggak satu hal terakhir yang ingin lu sampaikan? Oke, buat teman-teman yang terus berjuang begitu ya untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, saya rasa memang itu sesuatu yang nggak mudah, dan yang pasti kita mesti ingat adalah itu sebuah journey, sebuah perjalanan rohani begitu ya. Dan saya mau encourage teman-teman bahwa lu orang jangan takut. Kenapa? Karena waktu kita percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang selalu berserta dengan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita, dan Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Bukan hanya mampu mengubah kita, tapi juga mampu mengubah orang-orang di sekitar kita. Karena itu pesan saya sih, kita belajar untuk bergantung sama Roh Kudus. Belajar untuk juga terus mengucap syukur ya untuk kebaikan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, mengampuni kita, sehingga dengan kasih yang mengalir itu, sekalipun kita ditolak, kita tetap mengalirkan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Thank you, Joe. Haleluya. Keren banget kok. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you buat nonton. Kita minta dukungan ya buat follow sosial media dan dukung pelayanan. Ko David Chong ada di mana aja kok? Oke, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Wih, keren banget. Ko David tuh sekarang udah full time selain jadi full time hamba Tuhan, dia juga mulai masuk ke dunia digital juga, which is menurut gue keren banget. Gue dan Ko David ini kita punya sejarah panjang teman-teman. Cuman kalau kita omongin harus di podcast selanjutnya. Siap. The good, the bad, the worst. Yang kelap-kelap semua kita berdua pernah ngalamin teman-teman. Duh lucu deh. Tapi kok gue baru tahu si detail ini tentang hidup lu, which is makanya gue berdoa supaya apapun yang terjadi buat teman-teman yang nonton, mereka boleh semakin cinta Tuhan melalui mendengarkan kisah lu. Dukung selalu pelayanan Ko David, ada di Instagram, TikTok, YouTube, apa? David Chong. Yes. David Chong. Nanti teman-teman pakai T. Nanti gua taruh di sini. Juga teman-teman kita minta tolong buat dukungannya, buat follow Instagram dan sosial media Hello God. Sosial media Hello God ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan juga jangan lupa teman-teman buat download aplikasi kita, ada di App Store dan di Play Store. Di situ kita bisa saling mendoakan dan juga mendukung satu sama lain. Oke lah kalau gitu semua. Thank you Ko David. Thank you Feby. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.